Begitu pula sistem bernegara. Tidak ada kaitan dengan Quran. Mau khilafah, mau mamlakah kerajaan, mau sultanah kesultanan, mau imaroh keamiran, mau jumhuriyah republik. Terserah situ. Di Quran tidak ada harus khilafah, nggak ada. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Video kali ini saya akan menampilkan satu ceramah yang menurut saya ini sangat dahsyat, di mana Bapak Kiai Haji Said Akhil Siraj memberikan pencerahan kepada kita semua terkait soal bagaimana agama ini jangan sampai dibawa-bawa masuk di dalam ranah politik. Beliau dengan sangat gamblang memberikan pencerahan, dan tentu ini akan sangat memukul orang-orang yang ada di sebelah. Tapi kan kita tidak peduli ya. Yang pasti bahwa apa yang disampaikan oleh Mbah Yai Akhil Siraj ini harus diteruskan, karena menurut saya ini sangat edukatif, terutama menjelang 2024. Bagaimana ceramahnya? Tidak perlu berlama-lama, langsung kita simak secara bersama-sama. Nabi Muhammad setelah melihat keadaan penduduk kota Yathrib yang bineka, yang majmuk, yang plural, Nabi segera menetapkan begini ketetapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy. Orang Islam pendatang dari suku Quraisy. Wa min Yathrib. Orang Islam dari pribumi kota Yathrib. Wal Yahud. Dan orang Yahudi. Wa man tabi'ahum walahiqa bihim wajahada ma'hum. Asalkan satu visi misi, satu cita-cita, satu himmah, satu azimah, satu cita-cita. Innahum ummatun wahidah. Sesungguhnya semua adalah satu umat. Apa artinya itu? Artinya Nabi Muhammad membangun umat bukan hanya umat Islam. Umat itu apa artinya? Komunitas masyarakat manusia yang sama dalam cita-cita, itu namanya Nabi Muhammad menjadi pemimpin di kota Yathrib, yang dipimpin ada Islam, ada non-Islam, ada pendatang, ada pribumi, ada Arab, ada non-Arab. Nabi Muhammad, suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan orang Yahudi di pasar, sampai sahabat Nabi mukul. Gak niat mata ini, orang niat mata ini, mukul, mati. Si Yahudinya mati. Nabi marah besar dengan melakukan statement, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu falam yashum rahatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, coba, barang siapa membunuh non muslim, maka saya akan berhadapan dengan saya, akan berhadapan berurusan dengan saya. Dan barang siapa berurusan dengan saya tidak akan masuk surga. Itu membunuh non muslim. Ini Nabi Muhammad ajarannya. Memelihara, menjunjung tinggi kebinekaan, menghormati keberagaman. Tidak memaksakan diri agar semua Islam, enggak. Agar semua Arab, enggak. Pakai gamis semua, enggak. Pakai gamis ya silahkan, pakai sarung ya monggo, pakai celana ya, pakai baju batik silahkan, baju putih silahkan, monggo. Itu adalah budaya pakaian. Nggak ada kaitannya dengan akidah dan syariah, nggak ada kaitannya. Yang kaitan syariah nutupi aurat. Dan dengan apa nutupi auratnya? Lah itu nggak ada kaitan. Begitu pula sistem bernegara. Tidak ada kaitan dengan Quran. Mau khilafah, mau mamlakah kerajaan, mau sultanah kesultanan, mau imaroh keamiran, mau jumhuriyah republik. Terserah situ. Di Quran tidak ada harus khilafah, nggak ada. Harus republik, nggak ada juga. Harus kerajaan, mamlakah, nggak ada. Harus sultanah kesultanan, nggak ada. Harus keamiran, imaroh, amir gitu, nggak ada.
Yang penting ada keadilan, ada kebersamaan, ada kemakmuran di situ. Itu pesan Al-Quran. Yang penting adil. Mau republik, mau raja, mau imarah. Jadi tidak benar kalau ada orang yang pidato membawa agama demi urusan politik. Itu belum dewasa, namanya nggak ngerti agama itu. Mari kita perjuangkan, harus menang partai kita ini demi agama Islam. Ini bukan masalah agama Islam, bukan. Partai politik itu menyampaikan program. Nih program PDIP kalau menang begini nanti. Nih programnya PKB misalnya kalau menang begini. Bukan masalah agama, bukan. Paham betul? Kalau ada orang menjual agama demi kepentingan politik, itu orang dalam Al-Quran dikatakan orang yang paling zalim. Orang paling waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yad'il Islam. Tidak ada yang paling zalim melebihi orang yang mengatasnamakan Islam padahal bukan untuk agama Islam. Contoh, sholat Jumat di Monas. Dari Surabaya berangkat, dari Madura, dari Madura berangkat. Ditanya mau kemana? Ke Jakarta. Akan apa? Sholat Jumat. Di mana? Di Monas. Nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Paham nggak? Paham ya? Yang paham kita yang paham. Mau kemana? Ke Jakarta. Akan ada apa? Sholat Jumat. Sholatnya di mana? Di Monas lapangan. Dan nanti malam nginepnya di mana? Di bener orang itu. Nginep nang masjid, sholatnya di itu Islam itu. Itu atas nama Islam gitu itu. Satu-satunya orang yang terang-terangan. Kalau nggak setuju banyak, tapi yang terang-terangan nggak setuju saya. Waktu itu masih jadi ketua PBNU. Yang terang-terangan, kan mereka ngakunya kebangkitan Islam, bukan kebangkitan Islam. Itu politik itu jelas. Paham tidak? Silakan politik dilawan politik lagi, nggak usah bawa agama. Ada kompetisi, ada calon wali kota dua, calon gubernur dua misalkan, calon presiden dua. Jangan bawa agama. Mana yang paling ideal? Mana yang paling memenuhi syarat? Yang paling cakap, berpendidikan, berani, dan tidak rakus. Itu yang penting itu. Dalam kitab syaratnya alim, zahid, tidak rakus, syuja', berani, dan adil. Itu yang paling ukurannya. Mau PDI, mau Golkar, mau Demokrat, ukuran itu ukurannya. Jangan bawa-bawa identitas. Paham tidak? Yang paling gampang itu menjual politik dengan dibungkus Islam, paling gampang itu. Coba, saya sendiri baru tahu Pak. Saya sendiri masuk ke kantor sini baru tahu kantor PDI Perjuangan di sini sama kantor NU, sama lah. Sama, bercandanya sama, gojlogannya sama, bergurunya sama. Sudah nuansa NU ini. Ibu-ibu juga apal ya waton. Paham tidak? Jadi ternyata NU semua ini. Ada yang Kristen Katolik juga NU semua ya. Walhasil jangan sampai mencapai kemenangan politik dengan menjual agama. Awas itu. Agama sangat mulia, sangat sakral. Wahyu minallah. Agama itu bersifat ilahiyah, muqaddasah, samawiyah. Agama itu bersifat langit, suci, bersifat Tuhan. Agama itu nilai-nilai ketuhanan. Dipakai untuk urusan politik, ya Allah. Berarti merendahkan agama itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan wa dararus syar'i mimman nasarahu la bi tariqih akbaru min darariman yata'anu fih. Kehancurannya agama Islam disebabkan oleh orang yang memperjuangkan Islam tapi dengan jalan yang tidak benar. Jalan yang tidak benar, itu kehancuran Islam lebih dahsyat daripada orang yang sekalian musuh Islam. Ada orang yang kelihatannya bela Islam dengan cara yang tidak Islami, itu lebih bahaya daripada sekalian musuh Islam. Kalau Muslim jelas musuh Islam. Tapi kalau orang bela Islam dengan cara yang tidak Islami, itu mencoreng kebesaran kemuliaan agama Islam. Oke, saya kira jelas ya. Ada banyak yang bisa kita petik. Soal nasionalisme juga dibahas di dalamnya. Kemudian ada juga terkait soal bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan orang-orang non-muslim. Dan bahkan ternyata
di sini clear lagi bahwa siapapun yang membunuh atau menjahati orang-orang non-muslim, maka itu bisa saja tidak masuk surga. Ini luar biasa. Betapa agama Islam itu memang sangat toleransi. Karena itu saya kira tidak ada alasan bagi kita semua ini untuk tergesa-gesa, mendesak-desak seolah-olah hanya dengan sistem khilafah baru persoalan bangsa ini selesai. Sebenarnya bukan di situ. Yang paling penting adalah jauhkan diri dari keserakahan. Pemimpin-pemimpin yang dihadirkan harus pemimpin yang betul-betul berjiwa nasionalis, yang bisa mengayomi semua kalangan, bukan orang yang ujug-ujug muncul lalu kemudian jual-jual agama. Nah, inilah. Tetapi ceramah-ceramah seperti ini kalau kita up ke permukaan pasti akan membuat Mading kadrun kepanasan. Tapi kita tidak perlu pikirkan itu, terserah mereka mau kepanasan, mau apa urusannya, mau jungkir balik urusannya. Yang pasti kita pastikan bahwa 2024 pemimpin yang terpilih adalah pemimpin nasionalis yang mengayomi semua agama, mengayomi seluruh budaya, dan mampu menghadirkan bangsa Indonesia di 2045 jauh lebih maju lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.